bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayuni. Tujuan saya dari kelas 12 IPS 4, siswi dari Mandua Kota Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin mewawancarai salah seorang pekerja dari keuangan. Silakan Ibu perkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Fitria. Saya di bagian bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya akan membantu tugas anak kita untuk Ayu dalam tugas akhirnya ya. Ayah, silakan. Baiklah, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama nih, Bu. Apa latar belakang pendidikan Ibu? Latar belakang pendidikan S1-nya yaitu perikanan juga, jurusan teknologi hasil perikanan. Untuk yang kedua yaitu S2-nya yaitu SP2K Universitas Bung Hatta. S2-nya udah selesai. Udah. Yang kedua yaitu suka duka Ibu dalam pendidikan. Banyak suka duka yang kita dapat dari dunia pendidikan itu, mulai dari awal masuk, awalnya menganggap perikanan itu kita harus bisa berenang, harus bisa ini, tapi setelah kita masuki ke jenjangnya jauh lebih bermanfaat. Contohnya gini, untuk selama ini yang banyak masyarakat mengetahui kalau pengolahan yang dilaksanakan itu pada pengolahan produk pertanian. Ternyata dari produk olahan perikanan itu juga dapat kita diversifikasi seperti produk pertanian lainnya. Pertanyaan ketiga yaitu jenjang karir. Jenjang karir baru lulus PNS-nya tahun 2009 itu di Pemda Kabupaten Padang Pariaman, dan tahun 2020 pindah ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, itu ditempatkan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan selanjutnya tahun 2021 dipercayakan atau dipromosikan untuk menjadi eselon 4, yaitu sebagai kasih penerapan mutu hasil perikanan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Penerapan Hasil Perikanan. Selanjutnya pertanyaannya itu deskripsikan pekerjaan Ibu. Ngapain aja di kantor? Kalau di kantor sebagai kasih penerapan mutu, saya bekerja itu melakukan pembinaan atau pengolahan terhadap hasil perikanan, pembinaan untuk UMKM yang melakukan pengolahan hasil perikanan. Selanjutnya juga menjabat sebagai PPK, pejabat BPK. Itu untuk bagian keuangannya, yaitu sebagai tim pemeriksa kelengkapan SPJ untuk memverifikasi SPJ yang ada di lingkup UPTD PPMHP. Setelah diverifikasi oleh PPK, nanti akan ditandatangani oleh PPTK. Selanjutnya PPTK melanjutkan kepada KPA, dan KPA nanti setelah menyetujui barulah dilakukan pentransferan. Kalau sistem di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat itu kita melakukan pencairan SPJ itu dengan NCM, bukan secara tunai, jadi langsung melalui NCM yang difasilitasi Bank Nagari. Selanjutnya yaitu skill yang dibutuhkan untuk bekerja. Skill yang dibutuhkan untuk bekerja kalau untuk di laboratorium itu dibutuhkan seperti anak smart, karena laboratorium itu bersifatnya teknis, bukan seperti yang yang di lain. Kalau yang di bidang lain, tapi ada juga kita membutuhkan untuk bagian keuangan, untuk sarjana ekonominya itu nanti untuk di bagian membantu sebagai bendahara. Berarti bisa juga di bagian keuangan. Berapa lama Ibu bekerja?
Saya bekerja sudah 15 tahun. Alasan memilih pekerjaan tersebut, Bu? Kalau sekarang pemilihan untuk pekerjaan itu kan kalau bisa sesuai dengan jurusan apa yang kita ambil. Selanjutnya ngapain juga memilih S2-nya dengan perikanan. Kalau untuk di dinas itu jurusan dari S1 ke jenjang selanjutnya itu kalau bersifat linier. Kalau tidak linier itu tidak akan ada pengaruh untuk jabatan yang akan kita ambil. Selanjutnya, bagaimana lingkungan pekerjaan Ibu sekarang? Lingkungan pekerjaan cukup menyenangkan. Untuk laporan-laporan keuangan juga sudah teratur, apalagi dengan kami sekarang dengan mempunyai sistem ECM, anggaran dimasukkan tidak hanya dengan RKA tetapi ada dengan sistem yang namanya SIPD, jadi itu terkontrol dari ke Huda langsung. Selanjutnya, pengalaman berharga dalam bekerja. Pengalaman berharga dalam bekerja itu kalau dari bidang sendiri, seandainya kita melakukan pembinaan untuk pengolah perikanan, itu kita bisa membimbing mereka untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan. Sertifikat kelayakan pengolahan ini tidak saja bertujuan orang mengira nggak disertifikatkan pengolahan nanti barang mereka akan laku, tetapi untuk zaman sekarang istilahnya Gen Z ya, anak-anak Gen Z itu mereka bisa kita lihat kalau dulu orang menaruh kayak goreng pisang atau apa kita taruh di dalam baki besar itu mereka mau makan. Tapi kalau anak Gen Z sekarang mereka nggak mau makan yang kayak gitu gitu kan. Mereka maunya di packing bagus-bagus, di ini habis itu mereka melihat nanti gimana proses pengolahannya. Jadi kalau udah sesuai dengan alur atau ya kita harus mengikuti lah alur anak Gen Z sekarang gitu. Contohnya sekarang biasanya kita beli semangka itu kan, semangka di pasar-pasar itu bisa 5.000. Coba kita lihat di Transmart dengan dibelah, di packing dengan plastik yang bagus, itu harganya jauh lebih meningkat. Ya begitulah untuk meningkatkan pengolahan mereka. Suka duka dalam bekerja? Suka dukanya kalau tujuan yang kita dapat, apa yang kita tujuankan dari tupoksi kerja kita itu tercapai, itu akan membawakan hasil. Cuman nanti ada juga efek sampingnya kalau buat keluarga. Jadi kalau kita terlalu sibuk, kalau mungkin ada juga pengaruhnya sama anak-anak gitu kan, anak-anak sering ditinggal, apalagi kalau di lingkup provinsi itu kita mencakup kabupaten kota kayak Kedamasraya, kadang pergi dinas dari jam 5 pagi nyampe Padangnya udah jam 12 malam. Jadi kan itulah suka dukanya, tapi semua itu untuk mereka kita carikan. Ya. Apa rencana Ibu ke depannya? Rencana utamanya yang pertama ini ya, produk perikanan ini kan sulit untuk diterima dari masyarakat kita. Misalnya gini, orang bikin nugget ayam, orang bikin nugget ikan, pasti cenderung untuk masyarakat khususnya Minang itu mereka menganggap enggak, ikan tuh banyak cacing ya kan? Padahal kan ikan itu punya omega 3 yang cukup, apalagi untuk ibu-ibu hamil, daripada kita makan ayam. Sementara ayam itu pertumbuhan dari 3 bulan aja, itu kan ayam itu udah bisa kita konsumsi. Sementara kan itu menyebabkan efek untuk anak-anak tidak bagus, karena di dalam tubuh ayam tersebut tidak banyak terdapat zat-zat kimia yang mereka konsumsi. Apalagi untuk sekarang makanya banyak kita jumpai penyakit-penyakit yang tidak penyakit-penyakit yang aneh lah dari masyarakat yang dulu, karena yaitu tadi mereka suka makan instan, mereka jadi sekarang kalau kami dari produk perikanan, karena ikan itu mengandung omega 3 yang cukup tinggi, makanya kami menyarankan dan juga
tingkat stunting di Provinsi Sumatera Barat itu juga tinggi. Itu di Kabupaten Agam, di Kota Padang stuntingnya juga tinggi, tapi tertinggi di Kabupaten Agam. Kan ibu dulu buat kuliahnya di bagian perikanan, lalu tiba-tiba ditaruh di bagian keuangan. Apa itu gimana ibu cara? Apa nggak kaget? Kalau untuk di keuangan, saya mengelolanya kan cuma memverifikasi. Tapi kalau kita sekarang di Pemda itu memang dikualifikasikan penempatan itu sesuai dengan pendidikan. Jadi kalau untuk lebih mendetail, saya untuk keuangan memang tidak terlalu mendetail, tapi dengan bisa mengikuti. Tapi ada beberapa yang kita tidak pahami. Tapi untuk kemajuan SPJ atau bagaimana cara pembukuannya, untuk itu kita bisa mengerti juga gitu. Ya, paham sedikit. Apa sih pesan dan kesan ibu untuk mahasiswa bagian keuangan selanjutnya? Kan sekarang kita banyak lihat anak-anak sekarang, anak Gen Z itu dengan metode sekarang itu kan bisa lah dengan membuat aplikasi gitu kan. Jadi membuat aplikasi, mencentrang ini sedikit untuk bisa lah keluar semuanya. Apalagi anak-anak sekarang itu memang ada beberapa kami yang punya anak-anak itu nanti ditekan ini langsung keluar itu semua, kelihatan debit kredit semuanya gitu. Jadi membuat sistem lah gitu, walaupun nanti bisa bekerja sama dengan anak komputer atau gimana. Jadi mereka sistem keuangan kita itu dapat terbaca dengan baik gitu kan. Jadi tidak ada sistem penipuan. Apalagi sekarang kadang kan orang membuat dari Excel gitu kan, dari Excel nanti langsung bisa kita buat lah buku aliran kasnya. Terus gimana cara kalau misalkan ibu ada yang nggak sesuai pengelolaan keuangannya sama datanya, gimana cara menyelesaikan solusi? Kita memanggil semua pihak-pihak dari keuangan, yaitu mulai dari, kalau dari kami pihak keuangan itu adalah KPA, PPTK, PPK, PPK dan bendahara. Tetapi selain yang berempat ini, kita juga ada pelaksana kegiatan, juga kita nanti akan membuat akan melaksanakan rapat dengan mereka, di mana kesalahan apakah ini dari pelaksana kegiatan sama bendahara atau PPTK sama yang tidak sinkron dengan KPA, itu akan kita bicarakan. Terima kasih ya Bu untuk wawancara hari ini, sudah selesai pertanyaannya semuanya. Semoga kedepannya rezeki Bu makin lancar ya Bu. Amin. Semoga Ayu sukses selalu, dan mudah-mudahan apa yang disarankan tadi untuk keuangannya bisa terwujud, sehingga nanti kita untuk kedepannya, untuk sistem keuangan kita memakai aplikasi lah yang canggih, tidak menggunakan Excel. Sekarang kan kita penumpang dengan Excel, besok pakai apa. Kedepannya mudah-mudahan anak-anak milenial kita sekarang kan bisa mencapai itu semua. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.